Shalom GIG, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan yang luar biasa, sehat dan baik tentunya. Bertemu lagi kita dalam bulan yang baru, bulan April, dengan tema kita yaitu challenge ataupun tantangan. Sebelum kita sama-sama belajar mengenai tantangan dan bagaimana cara menghadapinya, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa yang manis. Kami bersyukur buat hari-hari ini, hari yang indah, hari yang luar biasa yang Kau berikan pada kami. Kami berdoa untuk saat ini Bapa, untuk kami semua anak-anak-Mu, untuk semua clickers yang menyaksikan tayangan ini, baik itu kami yang sama-sama belajar Bapa mengenai setiap tantangan yang Kau berikan pada kami. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau turunkan roh hikmat dan pewahyuan untuk kami semua Bapa yang menyaksikan, yang mendengar, yang melihat. Biarlah kami semua Bapa semakin mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, berikan konsentrasi yang penuh dan fokus kami hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sebelum kita sama-sama belajar mengenai bagaimana cara melewati tantangan demi tantangan yang ada dalam hidup kita, kita sama-sama belajar untuk kenapa sih tantangan itu harus ada dalam hidup kita, mengapa kita harus melewati tantangan tersebut, dan untuk apa tantangan tersebut hadir dalam hidup kita. Mari sama-sama kita buka dalam Ayub pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-10. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seorang pengrajin jika ingin mendapat emas yang murni, emas tersebut harus melalui beberapa proses. Emas tersebut harus ditempa, harus dibentuk, harus dibakar. Jika belum sesuai, proses tersebut akan diulang kembali, dibentuk lagi, dibakar lagi, ditempa lagi, hingga menghasilkan emas yang memiliki nilai yang tinggi. Hidup kita pun seperti itu. Tantangan demi tantangan yang kita hadapi akan memurnikan hidup kita, akan meningkatkan iman kita, dan akan mendewasakan kita. Karena makanan yang keras hanya untuk orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang cenderung menghindari tantangan, tidak mau menerima tantangan, orang tersebut masih tergolong anak-anak karena belum mau menerima makanan-makanan yang keras, dalam artian tantangan demi tantangan. Nah teman-teman, setelah kita sudah sama-sama belajar untuk menerima tantangan demi tantangan, untuk supaya kita lebih dewasa, kita akan belajar untuk meneladani hidup Kristus, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sifat-sifat Kristus, memiliki karakter-karakter Kristus. Kita akan belajar bagaimana cara Tuhan menghadapi tantangan yang terjadi dalam hidupnya. Kita akan sama-sama baca dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-44. Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-44 dalam perikop di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan Ia membawa Petrus, kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah Ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu,
kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah teman-teman, dalam bulan April ini kita akan sama-sama memperingati Hari Paskah, di mana sebelum Yesus disalibkan dan setelah ia bangkit pada hari yang ketiga, Yesus terlebih dahulu melewati tantangan di Taman Getsemani seperti ayat yang sudah kita baca sebelumnya. Yesus menghadapi cobaan yang paling berat, bahkan di ayat yang ke-37 di situ dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tuhan merasakan kesedihan, Tuhan merasakan ketakutan. Bahkan dalam ketakutan tersebut, poluhnya ataupun keringatnya berubah menjadi tetesan darah. Wah teman-teman, Yesus pun juga merasakan hal yang sama. Ia pun juga merasakan ketakutan saat menghadapi tantangan. Namun yang kita harus pelajari dari kisah ini yaitu, yang pertama, Yesus berdoa. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan, ketika tantangan tersebut hadir dalam kehidupan kita, kita harus berdoa. Dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-13a, di situ dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Di sini pun Yesus mengajar kita hal pertama yang harus kita lakukan saat kita menerima sebuah tantangan. Mungkin tantangan itu membuat kita takut, membuat kita mulai merasa gelisah. Yang harus kita lakukan adalah pertama kita berdoa. Sebab doa itu sama seperti pintu, ketika kita meminta, maka itu akan diberikan. Ketika kita mengetok, maka pintu itu akan dibukakan. Ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita solusi bagaimana kita harus bertindak dalam menghadapi tantangan tersebut. Karena jika hidup kita gelisah, kita tidak tenang dalam menghadapi tantangan, kita tidak akan bisa berpikir sehat. Mungkin solusi itu bisa saja ada di depan kita, tapi karena kita mulai mencari hal yang lain, kita mulai jauh, kita tidak berdoa, kita mulai mengandalkan kekuatan sendiri, kita mulai mengandalkan orang lain, kita mulai sepertinya saya bisa mendapat solusi di sana. Akhirnya solusi yang ada di depan tersebut tidak dapat kita lihat. Kita makin lama, makin larut tenggelam dalam tantangan tersebut. Sebab itu, hal yang pertama yang dapat kita teladani dari kisah Yesus di Taman Getsemani, yaitu kita harus berdoa. Kita harus benar-benar cari Tuhan terlebih dahulu. Kita harus cari Tuhan yang terutama. Karena dengan berdoa kita akan mendapat kekuatan, bahwa kita akan mendapat ketenangan demi ketenangan. Dikatakan juga dalam Mazmur pasal 62 ayatnya yang pertama, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya keselamatanku. Teman-teman, hanya dekat Tuhan Yesus saja kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan keselamatan. Untuk itu, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita tetap terus intim dengan Tuhan. Kita harus tetap terus dekat dengan Tuhan. Saat ada tantangan demi tantangan yang kita hadapi, Tuhanlah akan menjadi nomor satu dalam hidup kita. Dari berdoa ini juga kita harus belajar bahwa kita harus berdoa dengan motivasi yang benar. Jangan hanya karena kita mau tantangan kita cepat selesai, kemudian kita berdoa, ketika tantangan kita selesai, kita hilang. Kita harus berdoa dengan motivasi yang benar, teman-teman. Mintalah agar melalui tantangan tersebut kita semakin didewasakan. Mintalah agar melalui tantangan tersebut kemuliaan Tuhan yang akan terpancar, bukan kita, tetapi karakter Kristus yang akan terpancar dari kehidupan kita.
Kemudian hal kedua yang dapat kita pelajari dari karakter Kristus yaitu Tuhan mau taat untuk menghadapi tantangan demi tantangan. Mari kita sama-sama baca di ayatnya yang ke 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Melalui tantangan-tantangan ini, ayo kita coba belajar taat sama Tuhan. Jangan saat kita mulai menerima tantangan, kemudian kita mulai mundur dari Tuhan. Tapi ayo kita belajar taat. Seperti yang Tuhan katakan, "Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Biarlah melalui tantangan demi tantangan, proses demi proses yang kita alami saat-saat ini, biarlah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah itu sesuai dengan maunya Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita benar-benar tersalurkan. Kita belajar taat, bahwa ya kita harus mengikut alurnya Tuhan. Kita harus mengikuti skenario demi skenario yang telah dibuat Tuhan. Mungkin saat kita menghadapi tantangan kini kita terasa sangat berat, kita sudah mau menyerah, kita sudah tidak sanggup. Tapi belajar dari keteladanan Tuhan, minta biar cawan ini lalu, tapi biarlah itu kehendak Tuhan yang jadi. Mari sama-sama kita ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya teman-teman, tantangan demi tantangan yang kita hadapi itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak akan melebihi batas kemampuan, kapasitas kita. Tuhan tahu sampai mana kita mampu melewati tantangan itu. Untuk itu teman-teman, saat kita mungkin sekarang sedang menghadapi tantangan yang terasa begitu berat, terasa begitu sulit, terasa seakan semua pintu akan tertutup, percayalah bahwa tantangan tersebut, pencobaan tersebut tidak melampaui batas kemampuan kita. Kita harus yakin, kita harus dengan sabar menunggu, menanti waktunya Tuhan, kapan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar, kapan Tuhan akan memberikan kita petunjuknya untuk kita bisa menyelesaikan tantangan ini. Dan biarlah kemenangan demi kemenangan akan menjadi milik kita. Percayalah teman-teman bahwa berjalan bersama Tuhan itu indah, asalkan kita mau terus melekat kepadanya, terus mau taat dengannya, terus berjalan dalam relnya, tidak ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Teman-teman, kita sebulan ini akan terus sama-sama saling belajar, sama-sama saling mengingatkan bahwa tantangan ini ada untuk mendewasakan kita, ada untuk memurnikan kita, ada untuk meningkatkan iman kita. Untuk itu, mari sama-sama kita tidak jemu-jemu, kita tidak lelah, untuk sama-sama saling menguatkan, saling mendoakan tentunya, agar kita sama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah semua hal yang kita lewati, semua hal yang kita temui, sama-sama membuat kita semakin level up. Amin. Mari teman-teman, sharing kita saya tibakan sampai di sini. Sebelum kita tutup, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersuka cita, sebab Tuhan Yesus, kami telah belajar Tuhan Yesus sedikit dari firman-Mu,
tetapi kami percaya bahwa tantangan demi tantangan tersebut akan semakin mendewasakan kami, akan semakin meningkatkan iman kami, akan semakin membuat kami dekat lagi daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya tantangan apapun yang kami hadapi saat ini ataupun yang akan kami hadapi ke depannya membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin berpegang penuh padamu. Terima kasih Bapa, berdoa buat semua orang-orang yang sudah menyaksikan tayangan ini. Biarlah kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendoakan, kami boleh saling menyemangati satu sama lain agar tantangan demi tantangan ini Tuhan Yesus dapat kami lewati. Kami semakin level up bersama-sama, semakin bertumbuh hingga menghasilkan buah-buah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan sebulan kami dan sepanjang tahun kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pembelajaran dan sharing tentang tantangan ini tidak hanya berakhir di bulan ini saja, tetapi dapat kami terus praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kemenangan demi kemenangan. Haleluya, amin. Selamat menerima kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan Yesus dan semangat menjalani tantangan yang ada. Tuhan Yesus memberkati.